politik yang hadir, serta yang sama kita hormati Forkopimda Sumatera Utara, serta banyak di sini abang-abang saya, calon bupati dan wali kota Sumatera Utara yang hadir, serta para tim panelis yang sama kita hormati, dan tentunya seluruh masyarakat Sumatera Utara yang kami cintai dimanapun Anda berada. Salam kolaborasi. Kami keliling di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten kotanya masih banyak yang mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang ngeluh tentang pendidikan SMA SMK yang kami temui. Para petani, nelayan, ibu rumah tangga mengeluh anaknya masih dikenakan kutipan untuk SMA dan SMK. Ini meresahkan tentunya untuk jumlah penduduk yang besar di Sumatera Utara. Oleh karena itu kami hadir, Bobi Surya, kami ingin memastikan kalau kami diberi amanah dalam 2 tahun masa kepemimpinan kami, masyarakat Sumatera Utara akan mendapatkan akses kesehatan menggunakan KTP Sumatera Utara. Ada lagi sekolah SMA SMK di Sumatera Utara ini yang listriknya pun tak ada. Hari ini masih ada seperti itu. Akses internetnya masih tak ada. Dan kami pastikan tidak ada lagi kutipan-kutipan untuk SMA dan SMK di Sumatera Utara. Silakan Pak Surya. Pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja atas permodalan, peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, memastikan layanan yang diberikan ramah terhadap penyandang disabilitas. Semua yang berhadir di tempat ini, terkhusus kepada Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan seluruh yang hadir. Merawat Sumatera Utara sama dengan mencintai bangsa. Ikhtiar dan usaha kami akan menunaikan tugas, menunaikan yang belum terselesaikan. Kami yakin rakyat Sumatera Utara menunggu kami untuk membesarkan Sumatera Utara yang bermasalah. Pada malam ini kami menyampaikan tagline membangun desa, menata kota, dengan visi menjadikan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Membangun Sumatera Utara menjadikan provinsi yang unggul, mengembangkan potensi sumber daya manusia, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pengelolaan kondisi darurat alam. Yang kedua, kita bersama-sama untuk membesarkan dan menjaga dalam rangka memajukan ke semua pembangunan, ke semua sektor kita, karena memiliki geografi, demografi, dan kondisi sosial yang unggul. Yang ketiga, pembangunan di Sumatera Utara memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, sehingga memastikan manfaat berkelanjutan dari generasi sekarang sampai dengan generasi yang akan datang. Dari 3 visi ini kami menyentuhkan 5 misi.
Yang pertama adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengembangkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, menata kelola pemerintahan. Berbanding penduduk hanya mencapai 0,69 per 1000 penduduk dan masih minim keberadaan dokter spesialis di daerah-daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam mengatasi persoalan tersebut? Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Kita tahu pasti dokter umum kita saat ini 5.874. Dokter spesialis kita adalah ada 119 untuk memenuhi kebutuhan yang penduduk kita kurang lebih adalah 16 juta. Pastinya kita akan meneruskan pendidikan yang paling utama. Yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia, talenta anak-anak muda, tapi pastinya anak-anak muda yang berkualitas. Menjadikan tenaga kesehatan untuk mencukupi kebutuhan rakyat Sumatera Utara yang kita sama-sama merasakan hal ini. Ini yang perlu saya sampaikan, dan kita harus bekerja sama, baik dunia pendidikan, pemimpin yang ada di Sumatera Utara ini bekerja sama dengan bupati dan wali kota, menyiapkan tenaga yang handal untuk memenuhi kebutuhan ini. Kita punya data bertambah setiap tahunnya, tapi pertumbuhan penduduk juga belum kita perhitungkan dengan benar. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Waktu yang ada bisa kita debatkan di sini. Terima kasih. Kita sudah sama-sama mendengar pandangan dari Pak Edi Ramayadi tentang kekurangan dokter yang ada di Sumatera Utara. Mohon izin Pak Edi, saya kasih info sedikit biar agak lebih valid. Sumatera Utara itu kurang lebih kebutuhan dokter umumnya kurang lebih ada 1000 dokter yang dibutuhkan saat ini. Untuk spesialis kurang lebih. Kurang berapa? Lebih berapa, weh? saya rasa harus ada tata tertib dan diikuti di sini. Kebutuhan dokter untuk spesialis kurang lebih ada 400 di Sumatera Utara. Kalau kami nanti diberi kepercayaan, kami akan kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Sumatera Utara. Kita minta dokter-dokter PPDS kita mau kirim ke daerah-daerah. Hari ini di Kepulauan Nias masih ada hanya 1 dokter spesialis di Kepulauan Nias. Oleh karena itu kita akan beri insentif kepada dokter-dokter PPDS. Kita punya anggaran, jangan anggaran dibawa kemana-mana. Oleh karena itu kita akan spesialis. Kalau itu yang terjadi, kita memang begitu kurang banyak. Kita hanya punya 4.314 dokter spesialis. Lebih 16 juta, tetapi ada dokter umum kita 5.874 dokter. Yang menjadi persoalan adalah kita harus kerja jumlah kebutuhan dokter kita. Tetapi untuk menyiapkan sampai ke pedalaman-pedalaman, kita siapkan dokter-dokter terbang
untuk melayani rakyat kita. Yang kedua, kita menyiapkan kendaraan bus, kita jadikan mobile untuk membantu masyarakat. Itu yang menjadi jawaban kita, bukan berbicara berapa jumlah dan berapa yang bisa dilakukan. Kesiapan Sumatera Utara ini harus kita kerjakan kolaborasi semua, dari tenaga pendidik dengan pengusaha dan seluruh rakyat, dan menyiapkan beasiswa dalam rangka mengejar kekurangan para dokter. Terima kasih. Potensi daerah. Pertanyaan, bagaimana langkah strategis Anda untuk memformulasikan antara penguatan pendidikan karakter di sekolah-sekolah melalui potensi kearifan lokal? Waktu Anda Bapak 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Muatan lokal memang penting agar budaya kita bisa terus terjaga, mulai dari anak-anak kita yang masih di sekolah. Oleh karena itu, kami ingin kedepannya untuk muatan lokal yang ada di Sumatera Utara ini agar bisa kegiatan belajar mengajar muatan lokal juga bisa mengembangkan daerahnya. Kami akan mengusung tema muatan lokal yang ada di Sumatera Utara nantinya adalah muatan lokal Marsipature Hutanabe. Muatan lokal yang ada yang diberikan pendidikan kepada anak-anak kita bukan hanya dikenalkan kepada mereka sebagai anak-anak didik, tapi mereka juga bisa mengenalkan dengan dunia, mengenalkan dengan masyarakat, bukan hanya di Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Caranya, muatan lokal harus didampingi dengan kegiatan-kegiatan, dengan pelajaran-pelajaran yang berimplikasi dengan dunia digital. Jadi mereka nanti bisa menceritakan kebudayaannya dengan film, dengan musik, dengan festival. Ini harus dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Utara ke depannya. Terima kasih. Yang namanya pelajaran ekstrakurikuler itu untuk memotivasi anak bangsa di dalam belajar. Materinya adalah satu, budi, yang kedua pekerti, sehingga tuntutan di Indonesia itu adalah budi pekerti. Itulah yang dipelajarkan di dalam budi, supaya mendukung ke depan anak-anak kita ke depan punya masa, punya etika, punya integritas, samping intelektualitas. Bukan itu yang disampaikan sehingga debat-debat ini bisa membuahkan hasil. Tuntutan ke depan. Dari tadi saya tak bisa mendengar berbicara tentang program, dan khususnya saya memperhatikan sekali karena kita butuh pendidikan. Berikan masukan pendidikan yang jelas, karena kita tuntut anak-anak kita ke depan mempunyai budi pekerti. Terima kasih. Mudah-mudahan dipahami apa yang ekstrakurikuler beda lagi, Pak. Ekstrakurikuler sama muatan lokal itu beda. Setahu saya, mohon maaf kalau salah, mau dikoreksi. Apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana, dan pertanyaan tadi sehingga saya bagaimana kebudayaan kita bisa dijaga. Kita ini multi etnis di Sumatera Utara, banyak suku, ini harus kita jaga. Belum tentu pelajaran muatan lokal yang ada di Tanah Karo sama kayak ada di Mandeli. Jadi harus melihat, mengenal, mengetahui kebudayaannya masing-masing. Kebudayaannya selain dikenal juga harus bisa mengenalkan. Jadi ini juga bisa menjadi potensi ekonomi ke depannya, dipelajari dan ada manfaatnya setelah dipelajari untuk perekonomian di daerah itu sendiri. Ini yang harus dilakukan.
harus dilakukan yang bisa mengangkat, yang bisa membuat kebudayaan kita ini selain terkenal juga memiliki nilai ekonomi di mata masyarakatnya sendiri. Terima kasih, mungkin itu Pak. 67%. Pertanyaan, bagaimana langkah Anda meningkatkan angka partisipasi murni pada jenjang sekolah menengah atas di Sumatera Utara? Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Terima kasih. APM saya Gubernur Sumatera Utara melengkapi 24 SMK dan SMA yang saya bangun. Saya bukan wajib, tapi kebutuhan kita sampai 96 dalam rangka melengkapi setiap setingkat SMA sekolah menengah atas di seluruh kabupaten, di seluruh 33 kabupaten dan kota. Tapi bertahap, bertingkat, dan berlanjut untuk kita lakukan prioritas dengan memprioritaskan APBD kita minimal 20%. Dari 20% itu memang kita kemarin terhenti karena dilakukan refokusi untuk terjadinya darurat COVID-19. Saya hanya mampu menyiapkan 24 SMA, SMK. Itu satu APM yang harus kita siapkan. Yang kedua, menyiapkan kurikulum, menyiapkan kegiatan-kegiatan tuntutan pendidikan yang kita pastikan untuk memberikan tenaga didik dan pendidik sehingga bisa berjalan pembelajaran kepada anak-anak kita. Saudara-saudara saya, APM ini sangat penting, tetapi yang pastinya dimulai tahun 2022 sudah meningkat 0,68%. Walaupun SMA dibandingkan SMP dan SD yang paling rendah, kalau boleh ngasih informasi ada 2 persoalan yang kami dapatkan di lapangan. Yang pertama karena masalah ekonomi, karena masih ada tadi kutipan-kutipan bayaran-bayaran untuk anak SMA dan SMK di Sumatera Utara. Yang kedua, ini masalah ada di beberapa kabupaten kita yang memang anak-anaknya setelah selesai SMP memang kebiasaannya atau kebudayaannya ini langsung lanjut kerja. Saya ingin tanya Pak, yang persoalan yang kedua saja, kalau kira-kira nanti anak-anak kita yang masalah kebudayaannya, kebiasaannya habis lulus SMP itu langsung kerja, tidak lanjut SMA karena kebudayaannya, gimana kira-kira konkretnya Pak? Dan juga masih ada hal seperti ini di beberapa kabupaten kita. Kira-kira konkretnya gimana Pak dari Bapak dan Pak Hasan nanti kira-kiranya? Masih ada waktu Bapak 20 menit lagi. Sudah cukup? Terima kasih. Kami akan coba terus cita-cita kita minimal 3 besar di Indonesia. Kalau hari ini paling baik, yang baik Pak Edi, dan ini perlu kita sampaikan karena ini debat untuk diketahui masyarakat mana yang perlu kami perbaiki dan yang akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Cukup. Publik di Sumatera Utara betul peringkat kelima se-Indonesia. Tapi kami berjanji jika kami nanti terpilih menjadi gubernur, kami akan menjadi yang terdepan dalam pengelolaan infrastruktur. Karena itu kami berjanji pada malam. Selanjutnya optimalisasi pelayanan administrasi ini yang paling utama adalah peningkatan kualitas SDM aparatur kita, peningkatan kompetensi ASN berbasis digital. Tapi itu semua terpulang kepada kepemimpinan, leadership. Itu adalah kunci bagaimana optimalisasi pelayanan administrasi ini bisa berjalan. Tanpa itu tidak mungkin
mungkin optimalisasi pelayanan administrasi ini berjalan dengan efektif kalau pemimpinnya, kalau kepala daerahnya tidak punya good governance, leadership, dan moralitas. Terima kasih. Masuk kabupaten kota yang juga mendapatkan penghargaan. Itu. Di Bandar Tulung ada informasi yang jaringan. Bandar Tulung ada penjaringan. Keterbukaan informasi itu tergantung kepada pimpinannya. Seandainya nanti kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, wartawan, media cetak, media elektronik, silakan memberitahukan apa yang menjadi berita. Kami akan melayani semua. Karena ini keterbukaan. Kami tidak akan pernah nolak. Wartawan punya hak bertanya, kami punya hak menjawab. Yaitu untuk mencegah masuknya narkoba. Tentu kita akan lihat kalau kita berada di Pantai Timur, tentu kita akan minta dengan kerjasama dengan pihak internal untuk mengadakan patroli untuk mencegah masuknya narkoba. Selanjutnya, bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten kota macam insentif bila ada kabupaten kota yang bisa menurunkan dan mencegah beredarnya narkotika ini. Kemudian kami juga akan melaksanakan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat bahkan sampai ke dunia pendidikan. Dan kami akan terus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh etis dan tokoh pemuda untuk bersama-sama memberikan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat bahwa narkoba ini adalah menghancurkan masa depan para generasi bangsa. Kemudian